Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami di kelompok 2 tugas rekayasa sungai. Sebelumnya kami ingin menjelaskan tentang pengaplikasian dari data Demnas menuju Global Mapper Pro. Di sini kami sudah mendownload data Demnas di INA Geospasial untuk negeri dan kami sudah mendownload memasukkan dari file file Demnas yang sudah kami download menuju ke Global Mapper. Untuk selanjutnya bisa kawan saya yang akan menjelaskan tentang Global Mapper. Terima kasih. Oke, setelah mendapatkan data Demnas tadi, kita langsung ke Google Mapper-nya. Pertama kita copy filenya. Um, Oke, setelah udah muncul, kita masuk ke Tools, terus Configure, lalu kita ubah ini proyeksinya ini ke UTM. Oke, play. Oke, setelah kita dapat area sungai yang kita dulu di Google Earth, kita pencet pulpen ini, kemudian kita klik areanya, lalu ya, kemudian ekspor dan new file. Nah, tapi area untuk area sungainya kita jangan kita checklist. Oke, terus ininya udah kita ubah ke geotiff, lalu kita save, sabar kita ini generate PRJ file, kemudian oke, lalu kita save cluster. Nah, oke, save, kemudian kita unload all, lalu kita masukkan data aliran sungai. Oke, kemudian bisa dilanjutkan oleh teman saya Branko. Baik, terima kasih Umer. Berikut adalah gambar aliran sungai kita yang sudah kita download datanya dari Batnas. Di sini ada aliran sungainya. Lalu kita akan memencet layer. Setelah memencet layer, kita mengekspor. Nah, kita klik OK di sini. Jangan lupa save filenya, OK. Export lines. Lalu kita beri nama semudah kita saja, seperti contohnya saya beri nama aliran sungai. Lalu pencet draw a box. Ya, di sini bisa terlihat sungai kita, teman-teman. Kita drag kotaknya. Oke, kita oke kan. Untuk selanjutnya akan saya berikan ke teman saya. Selanjutnya yaitu kita lanjutkan ke software Hekras. Yang pertama kita buka aplikasi Hekrasnya, lalu pergi ke option untuk mengganti unit sistem. Sistem yang kita gunakan unit sistemnya yaitu sistem internasional. Lalu klik OK, maka pada bagian kanan bawah akan menjadi SI unit. Lalu kita bikin project baru. Kita cari file yang kita gunakan sebagai data Hekrasnya. Misalkan kita bikin sungai Belawan. Terus oke. Nah, pada bagian project akan muncul penamaan yaitu Sungai Telawan. Lalu kita lanjut ke membuka ResMapper.
Nah, pada ResMapper kita akan membuka file di bagian project, kemudian ke set projection. Pada projection file kita akan membuka file dari raster UTM yang PRJ. Ini adalah file yang kita dapatkan dari global mapper tadi. Terus apply. Oke, lanjut ke terrains. Yang pertama kita create new raster terrain. Kita buka file. File yang kita buka adalah raster UTM. Kita open. Lanjut ke create. Nah, setelah complete, kita close. Lalu muncul peta raster yang kita bikin di global mapper tadi di aplikasi ras mappernya. Lanjut ke map layer. Pada map layer kita akan masukkan data dari sungainya, aliran sungainya. Nah, ini adalah aliran sungai yang kami gunakan, yaitu Sungai Pelawan di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Lanjut kita ke bagian geometri. Kita bikin geometri baru, kasih nama geometri. Oke, di close saja. Lanjut ke bagian editing. Nah, pada geometri kita akan memasukkan area. Caranya yaitu ke bagian 2D flow area. Lalu pada bagian 2D flow area, kita klik perimeter. Lalu perimeter ini adalah area sungai yang kita gunakan. Kita bisa membuat areanya. Kita kasih nama perimeter. Untuk point spacing yaitu spasi pada kotak-kotak nantinya pada area yaitu kita bikin 25. Untuk meaning value-nya kita sesuaikan dengan eh, sedimen pada sungai yaitu 0,025. Lalu kita force noise computation, lalu generate computation point. Lalu di close. Kemudian kita pergi ke break line. Break line ini adalah kita akan membuat garis dari aliran sungai pada area perimeter. Kita ikutin garis yang telah kita masukkan ke map layer tadi. Lalu kita bikin namanya break line. Nah, selanjutnya kita akan checklist bagian boundary condition line. Boundary condition line, kita akan membuat garis hulu dan pembatas hulu dan hilirnya. Yang pertama untuk hulu, kita bikin namanya hulu. Oke. Kemudian untuk hilir berada di luar perimeter. Nah, setelah selesai, kita klik kanan do the flow, kita force. Nah, kemudian akan kelihatan daerah dari sungainya. Ini adalah daerah aliran sungai Pelawan yang telah kita bikin geometrinya. Lalu kita save. Nah, setelah kita save, kita kembali ke Hexrasnya. Nah, pada Hexras ini kita akan membuka file dari geometri data. Ini
New, new geometry. Oke. Nah, nah nanti muncul pada bagian geometri eh, bahwasanya kita sudah memasukkan data geometrinya. Oke, selanjutnya itu setelah kita memasukkan data geometri pada ResMapper tadi, kita lanjutkan untuk memasukkan data pada hulu dan hilir sungai. Itu berupa data pasut dan curah hujan. Kita bisa bisa ke menu Edit Unsteady Flow Data. Yang pertama itu pada bagian hulu, kita klik, lanjut ke Flow Hydrograph ini. Nah, data yang kita masukkan itu berupa data yang sudah di-download sebelumnya pada Excel. Untuk hulu itu data curah hujan yang kita masukkan, data ini dari tanggal 1 Januari sampai ke 9 April 2024. Nah, bentukan datanya seperti ini dari tanggal 1 Januari sampai 9 April. Ini sudah kita input sebelumnya. Nah, jangan lupa juga bagian tanggal mulai ini kita masukkan pada tanggal pertama yaitu 1 Januari 2024 dan waktunya yaitu pada jam 01.00. Dan untuk bagian TW ini dicentang untuk slope for distributing baseline ini dimasukkan 0,02. Setelah itu bisa kita oke kan. Nah, setelah data hulu dimasukkan, kita masukkan data hilir, klik data hilir, selanjutnya stage hidrograf. Nah, caranya sama, yaitu masukkan pada stage ini, tapi menggunakan data pasang surut pada lokasi sungai kita yang sudah download sebelumnya, itu dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 5 April. Itu langsung di copy dan dipaste pada bagian stage ini. Jangan lupa juga untuk tanggal dan jamnya dirubah sesuai dengan data yang dimasukkan. Selanjutnya bisa kita okekan saja. Nah, setelah semua data dimasukkan, kita bisa ke file. Selanjutnya save unsteady data flow. Setelah kita save, bisa kita silang. Selanjutnya kita bisa langsung, setelah semua data-data dimasukkan, kita langsung run, yaitu pada bagian sini, yaitu unsteady flow analysis. Nah, buat unsteady flow analysis ini kita centang pada bagian geometri, unsteady flow simulation, post processor, dan floodplain mapping. Dan untuk starting dan ending date-nya dimasukkan juga sesuai dengan data yang sudah kita input tadi. Untuk starting time dan ending time-nya juga. Selanjutnya yaitu pada interval, kita masukkan 5 menit per 1 jam. Setelah semuanya kita masukkan, kita bisa langsung compute untuk ngerun hasil dari Hekras kita. Nah, pada bagian sini terdapat error pada area 2D flow area, yaitu perimeter. Untuk phase conveyance tolerance ratio itu kurang dari 0,0001. Kita bisa cek ke bagian ResMapper lagi. Nah, pada bagian ResMapper kita cek di 2D flow area. Kita edit, klik kanan layer properties, kita ke features. Pada phase area convergence ratio ini tadi kurang dari 0,0001. Kita ubah di sini. 0,0001.